Ceritanya dimulai dari seorang cewek bangsawan bernama Melfiera yang lagi asyik makan sandwich di taman. Tiba-tiba, ada kakek-kakek turun dari keretanya dan nanyain, boleh nggak nyicipin dikit? Melfiera dengan senang hati ngangguk. Terus nunjukin kotak bekalnya yang isinya makanan enak-enak. Si kakek pun duduk dan ikutan makan sandwich. Begitu digigit, mata si kakek langsung berbinar-binar. Dia muji-muji dagingnya yang super enak, terus nanya itu daging apaan. Dengan santainya Melfiera jawab, kalau itu daging monster Blackhorn. Si kakek langsung muntah saking jijiknya. Dia heran, kok bisa cewek secantik Melfiera makan monster beracun kayak gitu? Tapi tiba-tiba, dia jadi keinget seseorang. Pas si kakek ngeliatin lebih deket, Melfiera seneng karena sandwichnya disukain. Menurut Melfiera, monster apa aja bisa jadi makanan lezat kalau diolah dengan benar. Tapi sayangnya, nggak ada yang mau nyobain masakannya. Sementara Melfiera berharap bisa ketemu orang yang ngertiin dia. Di padang rumput ada seorang petualang berkerudung yang lagi termenung. Beberapa waktu kemudian, di taman lagi ada pesta buat para bangsawan yang pakai baju bagus. Bagus, Melfiera juga datang. Pas dia lagi nyicipin makanan dan muji masakan koki kerajaan, dia malah mau nambah lagi. Tapi, pelayannya yang namanya Talbot manggil dia. Talbot nanya kenapa dia malah main-main. Dan Melfiera jadi salah tingkah. Melfiera baru ingat kalau dia datang ke pesta musim gugur kerajaan Langtias itu buat cari jodoh. Kan dia anaknya Count Marcel Reid. Tapi dia bosen banget. Soalnya nggak ada satupun cowok di pesta itu yang dia suka. Dia juga ingat ancaman ibu tirinya, Cecilia, yang bilang kalau Melfiera nggak dapet cowok, dia bakal dikirim ke asrama biarawati. Bahkan ayahnya Melfiera sendiri minta baik-baik, supaya dia nikah sama cowok mana aja, yang penting baik. Jadi, dia ngerasa tertekan banget, harus berhasil. Tapi, semua orang di pesta itu malah ngejauhin dia kayak dia kena penyakit. Akhirnya Melfiera jadi sedih dan kabur. Dia jalan keluar area pesta, ke tempat para satria biasa. Mikir mungkin di sana ada cowok yang baik. Tiba-tiba orang-orang pada teriak panik, soalnya ada monster muncul. Semua bangsawan muda pada kabur. Tapi Melfiera malah lihat ada kakek nenek yang jatuh. Dia langsung lari buat nolongin mereka. Si nenek bilang, dia nggak bisa jalan tanpa tongkatnya. Terus, muka si nenek langsung pucat ketakutan karena monsternya udah ada di belakang Melfiera. Melfiera kaget. Kok bisa monster Blackhorn muncul di tempat ramai? Dia lari ngejauhin monster itu, biar kakek nenek tadi aman. Pas monsternya mau nginjek dia, Melfiera udah pasrah. Tapi Ciba ada seorang pendekar pedang yang langsung menebas kepala monster itu. Melfiera terpukau ngelihat cowok itu turun dan menyarungkan pedangnya. Pendekar pedang yang dipanggil Duke Galbraith itu ngeliatin Melfiera. Sementara orang-orang bisik-bisik soal kekuatannya yang hebat banget. Melfiera kagum banget. Dia inget julukan cowok itu adalah Duke Gila Darah. Terus Galbraith nanya, apa Melfiera takut sama dia? Melfiera mikir sejenak. Dia tahu kalau Duke itu hobi banget bantai monster buat seneng-seneng. Tapi, dia malah naksir sama mukanya yang ganteng dan langsung berdiri buat bilang makasih. Galbraith kaget. Kok Melfiera tenang banget? Terus dia nanya, apa Melfiera terluka? Melfiera bilang dia nggak apa-apa, tapi dia malah lihat ada darah di pipi Galbraith. Dengan malu-malu, Melfiera nyuruh dia cuci muka dan Galbraith jadi bingung. Melfiera ngejelasin kalau monster tadi kayaknya kena infeksi. Jadi Galbraith bisa sakit parah kalau sampai nelen darahnya. Melfiera sedih karena semua daging monster itu jadi sia-sia karena beracun. Tapi dia mikir, apa bisa ya dibersihin? Tapi, dia lupain dulu soal itu dan fokus ke Galbraith. Dia khawatir darah monster itu bisa masuk ke tubuh Galbraith lewat kulitnya. Galbraith kagum sama pengetahuan Melfiera soal monster, dan Melfiera sadar dia udah kebanyakan ngomong. Dia buru-buru minta maaf karena udah buang-buang waktu Galbraith. Tapi Galbraith malah ngasih dia air suci buat diminum. Katanya, air itu bisa melindunginya dari racun. Melfiera ragu-ragu nerimanya. Ngeliat ada darah di baju Melfiera, Galbraith langsung narik tangan Melfiera dan ngajak dia pergi buat ganti baju. Melfiera nolak. Katanya dia cuci bajunya sendiri aja. Galbraith nanya, emang Melfiera nggak jijik ada darah monster kotor di bajunya? Melfiera ngejelasin kalau dia udah biasa motong-motong monster. Jadi dia nggak peduli. Galbraith kaget. Dengar Melfiera enteng banget ngurusin monster berbahaya. Terus dia nanya nama Melfiera. Melfiera akhirnya ngenalin diri dan bilang makasih sekali lagi. Galbraith malah ketawa. Dia baru sadar
kalau Melfiera itu adalah si cewek legendaris pemakan daging monster yang dijuluki Nona Rakus. Di dunia Melfiera, ada banyak banget monster aneh dan tumbuhan aneh yang disebut monster. Biasanya, daging monster itu berbahaya dan bisa bikin keracunan parah kalau dimakan. Jadi monster yang udah dibunuh biasanya dibuang gitu aja. Tapi, dengan cara masak khusus Melfiera, daging monster bisa dimakan dengan aman sama orang biasa. Dia bilang ke Galbraith kalau dia lebih tertarik sama rasa daging monsternya daripada kekuatan sihirnya. Galbraith kaget, Melfiera bisa makan makhluk sihir beracun. Tapi Melfiera malah jilat bibir sambil bilang kalau dia selalu nemuin cara baru biar bisa makan monster dengan aman. Galbraith makin kaget sama semangatnya Melfiera. Dan Melfiera jadi mikir kalau dia udah ngerusak kesempatannya gara-gara kelakuannya yang aneh. Dia coba senyum ke Duke, tapi Duke-nya malah buang muka dengan malu-malu. Melfiera nanya apa dia salah ngomong. Dan Galbraith jadi makin malu. Melfiera jadi mikir dia udah nakut-nakutin si Duke. Dia nanya apa Galbraith merasa nggak enak badan karena darah tadi. Tapi Galbraith bilang dia baik-baik aja. Terus, Galbraith narik tangan Melfiera dan lari. Melfiera jadi bingung. Kok cowok ini nggak jijik sama seleranya yang aneh? Dia ngeliatin Galbraith yang narik tangannya. Terus Galbraith berhenti dan nanya, rasanya enak nggak? Melfiera bingung. Terus Galbraith nanya lagi, daging Blackhorn itu enak nggak? Kamu kan pasti udah pernah makan. Dengan kaget, Melfiera ngangguk dan mikir sebentar. Dia takut Galbraith bakal jijik sama jawabannya. Tapi akhirnya dia jawab, kalau rasa daging Blackhorn itu mirip banget sama daging sapi. Dia ngejelasin kalau dagingnya harus dilunakin dulu sebelum dipanggang atau dibikin sup. Galbraith kagum dan nanya, kalau monsternya nggak kena infeksi, apa daging Blackhorn biasa aman dimakan? Pertanyaan penasarannya itu bikin Melfiera kaget. Dia jadi inget gimana semua orang ngejek dia karena bandingin daging monster jelek sama daging sapi yang enak. Sadar kalau Galbraith beneran tertarik sama daging monster, Melfiera seneng banget akhirnya nemu orang yang ngertiin dia. Dia bilang ke Galbraith, sebelum makan monster apapun, sihir dari dagingnya harus dikeluarin dulu. Galbraith nanya, gimana caranya? Melfiera jelasin, kalau energi sihir itu gampang dikeluarin dari darah monster pakai alat khusus. Galbraith jadi serius dan ragu-ragu. Nanya, apa dia boleh nyobain masakan monster Melfiera selanjutnya? Sambil megang tangan Melfiera, Galbraith ngajuin permintaannya. Melfiera jadi mikir ini mimpi bukan. Ya, dia nenangin diri terus nanya apa perut Galbraith sensitif. Galbraith jawab, perutnya kuat. Galbraith bingung. Kenapa Melfiera nanya gitu? Melfiera ngejelasin kalau monster yang kena infeksi itu racunnya kuat banget. Jadi cuma perut yang kuat yang bisa tahan. Galbraith nanya soal monster yang nggak kena infeksi. Melfiera bilang, dagingnya kayak daging sapi biasa. Jadi bisa diolah biasa aja. Galbraith jadi semangat banget mau nyobain masakan monster yang unik. Dia senyum ke Melfiera. Dan Melfiera jadi terpesona sama kegantengannya. Dia seneng banget nemu teman sesama pecinta makanan. Dan Galbraith ngajak dia ke kemahnya buat ganti baju. Pas Galbraith nganterin Melfiera ke tendanya, kepala pelayannya yang namanya Kaus nyamperin mereka. Galbraith ngenalin Melfiera ke Kaus dan nyuruh Kaus ambilin baju baru buat Melfiera. Kaus nunduk hormat terus pergi. Pas Melfiera masuk ke tenda Galbraith nuangin air ke bak mandi. Nyuruh Melfiera mandi sementara Kaus ngambilin baju. Melfiera nolak karena nggak mau ngerepotin Galbraith. Tapi Galbraith maksa Melfiera buat nerima kebaikannya. Pas Melfiera bilang darah di bajunya nggak banyak-banyak amat, Galbraith malah tanpa malu-malu ganti baju di depannya. Melfiera jadi panik lihat badan atasnya yang telanjang dan langsung nutup mata. Dia jadi inget gimana dulu dia suka ngintipin Satria yang nggak pakai baju dari kamarnya. Tapi Melfiera tetap aja curi-curi pandang ke badan Galbraith dan muji badannya yang bagus. Galbraith kaget dan ngaku kalau dia emang rajin latihan. Melfiera jadi ngehayal yang aneh-aneh soal badan Galbraith pas lagi beraksi. Setelah pikirannya tenang, dia jalan ke bak mandi dan mulai mandi bareng Galbraith. Dia nanya apa? Dia bisa belajar cara bunuh monster. Galbraith bilang, itu nggak susah-susah amat. Tapi, Galbraith mikir Melfiera terlalu lemah buat ngangkat pedang. Jadi dia bilang, biar dia aja yang urus bagian berat-beratnya. Melfiera kagum sama sikap jantannya Galbraith. Galbraith jadi malu dan coba cari-cari alasan lain. Terus, dia ganti topik dan nanya apa Melfiera mau dia berburu monster tertentu buat diambil dagingnya. Melfiera seneng banget denger ide itu.
dan mikir, ada banyak banget monster yang bisa mereka dapetin dari hutan. Dia jadi nggak sabar mau nyobain daging-daging aneh yang baru. Galbraith senyum lihat semangatnya Melfiera, terus dia ngelap muka Melfiera sampai bersih. Buat balasannya, Melfiera juga ngelap muka Galbraith dan mandangin wajahnya dengan kagum. Tapi, Kaus ngeganggu momen romantis mereka. Dia nanya ke tuannya, kenapa dia telanjang dada sama cewek. Galbraith ngasih alasan ngasal kalau dia nggak telanjang bulat, tapi Kaus ngingetin kalau itu tetap nggak sopan dilakuin sama cewek yang belum nikah. Setelah ngasih peringatan, Kaus ngasih gaun baru yang cantik buat Melfiera. Dan Melfiera muji gaun itu. Galbraith bilang gaun itu pinjaman dari keluarga kerajaan. Terus Melfiera jadi ngiler lihat Galbraith yang lagi megang kepala monster besar. Ngelihat Melfiera, orang-orang lain jadi kaget. Kok ada cewek suka sama penampilan yang buas gitu? Kaus mikir kalau tuannya, Galbraith, lagi beruntung banget soal cinta. Terus mereka pergi buat nganterin Melfiera ke keretanya. Melfiera bilang makasih lagi ke Duke dan kepala pelayannya atas semua bantuan mereka, sambil mikir mungkin mereka nggak akan ketemu lagi. Galbraith bilang dia bakal bawain lebih banyak jenis daging pas datang lagi nanti. Dan Melfiera dengan senang hati nyuruh dia datang kapan aja. Sebelum pamit, Galbraith janji bakal berburu monster Royal Noodle buat Melfiera. Dan Melfiera jadi mikir yang jorok soal daging monster yang lezat itu. Walaupun Melfiera tergoda, dia ngasih tahu Galbraith kalau daging monster segar itu rasanya paling enak. Jadi Galbraith harus bawa monsternya hidup-hidup. Galbraith kaget tapi setuju. Dia mikir itu bakal jadi tantangan baru buat nangkep monster hidup-hidup. Ngeliat muka Galbraith yang ramah, Melfiera jadi mikir soal reputasi buruk Galbraith dan sadar kalau para bangsawan itu suka banget nyebarin gosip bohong. Dia naik ke keretanya dan ngasih keranjang ke Galbraith sebelum pergi. Galbraith nanya, isinya apa? Melfiera bilang itu dendeng yang dibuat dari monster bernama Skatsubit yang hidup di daerah ayahnya. Pas Galbraith ngeluarin dendengnya, Melfiera ngejelasin kalau itu aman banget buat dimakan. Galbraith ngangguk dan mulai makan. Tapi Kaus jadi khawatir dan bilang, biar dia dulu yang nyobain makanan bahaya kayak gitu. Dia nyuruh Galbraith muntahin. Tapi Galbraith malah nikmatin rasanya. Kaus jadi mikir tuannya kesakitan karena racun. Galbraith nyuruh Kaus nyobain sendiri. Jadi Kaus ikut makan. Sementara Melfiera nontonin mereka diam-diam. Setelah nyoba, Kaus juga ikut muji-muji makanannya. Dan Galbraith setuju sama dia. Dia bilang ke Melfiera, kalau dia nggak sabar nungguin makanan enak lainnya yang bisa Melfiera buat. Mata Melfiera langsung berbinar-binar bahagia. Karena udah biasa ditolak terus, Melfiera ingat gimana dia ngebangun tembok di hatinya buat ngelindungin perasaannya. Dia langsung berlutut saking senengnya. Akhirnya ada orang yang beneran nerima dan ngehargain hobinya. Galbraith jadi khawatir, tapi Melfiera nangis bahagia. Mikir kalau dia nggak pantas buat Galbraith. Dia berdiri dan bilang dia cuma sedih karena harus pergi. Galbraith ngertiin perasaannya. Dia bilang dia nggak sabar buat pertemuan mereka selanjutnya. Dan Melfiera pun pergi naik keretanya setelah pamitan. Pas keretanya jalan, Galbraith ngelambai dan ngingetin Melfiera buat nepatin janjinya. Melfiera seneng banget. Akhirnya dia datang ke pesta yang ngebosenin itu dan nemu teman sejati. Dia jadi mikir, apa Galbraith cuma bercanda ya buat isengin dia? Dia duduk di kursinya. Walaupun ragu-ragu, Melfiera berharap perasaan Galbraith itu tulus. Dan dia nggak sabar buat ketemu lagi sama Galbraith. Perjalanan kereta kuda Melf menuju rumahnya makan waktu beberapa hari. Dan begitu mereka tiba, salju ternyata sudah turun di wilayah itu. Melf melongo ke depan dan kaget melihat ayahnya sudah menanti di gerbang. Begitu turun, sang ayah membukakan pintu dan Melf langsung bertanya, apakah ada masalah? Awalnya dia kira ayahnya bakal ngomel karena dia berhasil dapat tunangan. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Sang ayah mengingatkannya kalau jabatannya itu cuma seorang count. Jadi dia pusing 7 keliling harus bersikap bagaimana sekarang karena putrinya mainnya sama seorang duke. Melf jadi bingung, nggak mengerti apa maksud ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan kalau Aristide Rogier du Galbraith sudah melamarnya secara resmi lewat surat. Makanya, dia jadi bingung harus balas apa. Melf bisa lihat ayahnya panik setengah mati. Dan sejujurnya dia juga sama paniknya. Soalnya, dia tahu hubungannya dengan Aristide di pesta memang akrab. Tapi nggak nyangka juga kalau bakal dilamar secepat ini. Nah, kalau dari sisi Aristide, ceritanya beda lagi. Setelah Melf pulang, Aristide kembali ke pavilionnya
untuk lapor soal tugasnya kepada putra mahkota, alias Maxim, yang tak lain adalah kakak laki-lakinya sendiri. Aristide melaporkan bahwa pasukannya sudah selesai menyisir area untuk memastikan tidak ada lagi monster berbahaya di sekitar. Dan sarang monster yang kemarin juga sudah diurus sampai tuntas. Maxim berterima kasih atas kerja bagusnya, tapi dia minta Aristide untuk berhenti bicara formal terus-terusan. Kan mereka bersaudara, tapi Aristide bilang dia tidak bisa melakukannya. Soalnya, biarpun mereka sedarah, 17 tahun yang lalu Maxim diangkat jadi putra mahkota, sementara Aristide diadopsi oleh keluarga Galbraith. Jadi, posisinya sekarang tidak lebih dari seorang bawahan bagi Maxim. Maxim sadar kalau Aristide nggak bakal mau mengubah sikap kakunya dalam waktu dekat. Jadi dia ganti topik dan bertanya apakah ada hal lain yang mau dibicarakan. Contohnya, soal kencannya dengan gadis berambut merah baru-baru ini. Aristide kaget. Maxim sudah tahu soal itu. Tapi kakaknya bilang kalau dia selalu mengawasi semua gerak-gerik adiknya yang tersayang. Saat Aristide lengah, Maxim menyelinap mengambil keranjang piknik yang dia dapat dari Malv dan mengeluarkan sepotong dendeng. Tanpa pikir panjang, dia langsung menggigitnya dan terkagum-kagum sama rasanya yang enak. Dia pun bertanya pada Aristide itu, daging apa? Aristide cuma bisa menghela napas. Soalnya seorang putra mahkota itu harusnya nggak asal makan sesuatu tanpa tahu itu apa. Tapi karena kakaknya penasaran, dia pun menjawab kalau kata Melv itu adalah dendeng yang dibuat dari daging Scotspet monster kecil. Yang itu, loh, Maxim jadi tertarik. Kok bisa daging monster rasanya seenak ini? Dia pun bertanya, apakah Melv yang membuatnya sendiri? Karena kalau iya, cewek itu punya bakat terpendam. Tapi sudahlah soal dendeng. Maxim jauh lebih tertarik membahas rencana Aristide selanjutnya dengan Melv. Biasanya, mustahil bagi putri seorang count untuk punya hubungan dengan seorang duke. Tapi berhubung rekor Aristide dalam urusan wanita itu, jeleknya bukan main. Bertemu Malv bisa jadi kesempatan sekali seumur hidup untuk jomblo akut sepertinya. Aristide malas meladeni ledekan kakaknya. Jadi dia bilang, tidak ada lagi yang perlu dilaporkan dan langsung keluar dari tenda. Dia sebal karena kakaknya selalu ikut campur urusannya. Tapi dalam hati dia mengakui kalau Maxim mungkin ada benarnya juga. Jarang sekali ada orang yang benar-benar tertarik padanya. Apalagi seseorang yang seberani dan semenawan Melv. Jadi, dia harus memikirkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Akhirnya, dia memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah menepati janjinya untuk menangkap monster yang diminta Melv, biar bisa jadi kejutan saat mereka bertemu lagi. Sementara itu, di rumah Melv, dia dan ayahnya sedang sibuk memandangi surat bertatahkan permata yang dikirim ke sana. Ayah Melv cerita, sebelum putrinya pulang, seorang utusan dari keluarga Duke datang menunggangi elang api untuk mengantar surat ini. Melv langsung kecewa karena tidak sempat melihat elang api itu secara langsung. Tapi, bukan itu intinya sekarang. Ayahnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan sang Duke. Melv pun menjelaskan kalau dia cuma diserang monster. Lalu Aristide datang menolongnya. Ayahnya tidak percaya. Ceritanya sesimpel itu. Soalnya Melv bahkan belum pernah bertemu Aristide sebelum pesta dansa ini. Dan sekarang tiba-tiba dia sudah melamarnya. Melv memperhatikan surat itu, dan isinya memang terasa seperti tulisan Aristide, karena menceritakan betapa senangnya dia bersama Malv sebelum akhirnya melamarnya. Tapi, Melv tidak bisa berhenti curiga. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Ayahnya bilang dia tidak harus menerima lamaran itu kalau tidak mau. Tapi sang ayah harus memutar otak mencari alasan yang sangat bagus untuk menolak permintaan pertunangan dari seorang duke. Malamnya, Melv mengamati lagi surat dari Aristide. Dia pun sampai pada kesimpulan kalau Aristide pasti sama sukanya dengan daging monster seperti dirinya. Makanya, dia ingin lebih dekat dengannya agar punya teman untuk berbagi hobi yang sama. Tapi, saat dia meremas surat itu, dia sadar ada semacam sihir yang terpancar. Dan sebuah pesan tersembunyi tiba-tiba muncul. Pesan itu bilang kalau Aristide akan mengunjunginya sebelum musim dingin berakhir. Tepatnya pada tanggal 18 bulan ini, yang kebetulan adalah besok. Ayah Melv langsung panik lagi. Melv juga sama bingungnya, karena dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengannya secepat ini. Dia masih belum yakin apa niat Aristide sebenarnya. Tapi sekarang, sudah tidak ada gunanya khawatir. Keesokan paginya, ibu tiri Melv masuk ke kamarnya untuk membangunkannya dan langsung kaget melihat Melv masih memakai gaun tidur, padahal hari sudah siang.
Melv langsung cari alasan, bilang kalau dia sedang menunggu Celia datang untuk membantunya memilih baju. Padahal kenyataannya, dia baru bangun semenit sebelum Celia tiba. Kalau dibandingkan dengan ibu tiri pada umumnya, Celia tidak terlalu jahat pada Melv, tapi juga tidak baik-baik amat. Dan dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengkritik setiap keputusan yang diambil Melv. Dia tahu, dialah yang ngotot agar Melv cepat-cepat cari suami. Tapi dia malah bertanya, apa yang ada di pikiran Melv sampai memilih si Duk gila darah itu. Melv sama sekali tidak peduli dengan semua omelan Celia. Jadi, dia hanya berdiri diam, sementara para pelayan memakaikan bajunya. Tiba-tiba, dia mendengar suara auman keras dari luar. Dia bergegas membuka jendela dan melihat sekawanan naga es mendekat. Naga es memang biasa terlihat di sekitar sana. Jadi Melv sadar ini pasti rombongan utusan Aristide. Beberapa saat kemudian, Aristide terbang mendekati jendela kamar Melv dan bilang kalau dia datang untuk melamarnya. Dia juga bilang kalau dia membawa hadiah yang dijanjikannya waktu itu. Dan Melv jadi girang mendengarnya. Tapi Celia ketakutan setengah mati melihat naga itu. Jadi dia teriak-teriak menyuruh Melv segera menutup jendela. Melv mencondongkan badan keluar dan meminta Aristide untuk mendaratkan naga-naganya di padang rumput utara. Setelah Aristide pergi, dia menutup jendela dan membenamkan wajahnya di tirai untuk menyembunyikan pipinya yang memerah. Dia sudah tahu Aristide itu tampan, tapi melihatnya menunggangi naga dengan begitu santai membuatnya terlihat jauh lebih keren dari biasanya. Jantungnya berdebar begitu kencang, sampai dia bingung harus berbuat apa. Sementara Melv mencoba menenangkan diri, Celia sudah dari tadi berusaha menarik perhatiannya. Ketika akhirnya berhasil, dia bilang pada Melv kalau dia mau istirahat sebentar, karena merasa mual setelah melihat naga tadi. Sambil berjalan keluar, dia menggerutu sendiri. Bilang kalau Aristide itu pasti benar-benar gila. Karena menunggangi naga kemana-mana dan tidak pantas jadi seorang Duk. Tapi Melv tidak terima Aristide dijelek-jelekkan lebih jauh. Dia pun bilang pada Celia kalau dia berniat menerima lamaran Aristide dan akan sangat menghargai jika Celia bisa menahan diri untuk tidak menjelek-jelekkan calon suaminya. Setelah itu, Celia keluar kamar dengan kesal. Sekitar 1 jam kemudian, Melv bertemu dengan Aristide di padang rumput. Dia menjelaskan kalau dia baru tahu soal kunjungannya setelah membaca suratnya kemarin. Jadi dia tidak sempat menyiapkan apa-apa. Tapi Aristide tidak keberatan. Malah, seharusnya dialah yang minta maaf karena datang tiba-tiba. Tiba-tiba, Kaus nyeletuk. Bilang kalau alasan mereka datang secepat ini adalah karena Aristide sudah tidak sabar ingin bertemu lagi dengannya. Tapi Aristide langsung menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Aristide lalu bertanya pada Melv, di mana dia ingin hadiahnya diletakkan. Sambil berkata begitu, dia menunjuk ke sebuah sangkar yang ditutupi kain. Mata Melv langsung berbinar begitu sadar kalau Aristide benar-benar menangkapkan monster untuknya. Dia tahu dialah yang memintanya. Tapi sekarang dia jadi merasa sedikit tidak enak karena sudah merepotkannya. Aristide sadar ada yang aneh dengan sikapnya. Jadi dia bertanya pada Melv apakah ada masalah. Tiba-tiba, Melv mengangkat wajahnya dan mengucapkan terima kasih yang tulus atas usahanya. Dia bertanya apakah boleh mengintip sedikit ke dalam. Dan Aristide tidak keberatan. Dia pun membawanya ke dekat sangkar. Melv tidak melihat ada pergerakan di dalamnya. Jadi dia bertanya, apakah Aristide sudah membunuhnya. Tapi Aristide menarik kain penutupnya dan ternyata Mudel itu masih hidup. Hanya saja sedang pingsan. Dan bukan cuma itu. Dia berhasil menangkap Royal Mudel berbulu emas yang sangat langka. Mudel adalah monster mirip sapi yang biasanya berbulu putih. Tapi Royal Mudel akan memiliki bulu berwarna emas seiring pertumbuhannya. Membuat bulunya sangat berharga untuk bahan mantel dan syal. Sayangnya, daging mereka seringkali dibuang begitu saja, yang menurut Melv adalah pemborosan besar. Melv belum pernah mencicipinya. Tapi karena monster ini herbivora yang hanya makan buah dan jamur, dia yakin rasanya pasti lezat. Selain itu, menemukan yang bulunya sebagus ini sangat jarang. Jadi, Melv bertanya pada Aristide, apakah dia benar-benar yakin mau memberikan sesuatu yang begitu berharga? Aristide menjawab, dia tidak akan susah payah menangkapnya hidup-hidup kalau bukan untuk diberikan padanya. Melv senang sekali mendengarnya, karena itu berarti dia bebas mengolahnya sesuka hati. Dia tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya dia karena Aristide. Jelas sekali, melihat Melv seperti itu, membuat Aristide jadi salah tingkah. Kaus
dan yang lainnya pun hanya bisa berdiri di belakang dan membiarkan momen mereka berdua. Beberapa saat kemudian, ayah Malv datang untuk menyambut Aristide secara resmi dan berterima kasih karena sudah menempuh perjalanan jauh. Aristide meminta maaf karena datang mendadak, tapi dia bilang ingin mendapatkan jawaban atas lamarannya sebelum musim dingin tiba. Saking senangnya dengan si Moodle, Malv sampai hampir lupa kalau tujuan utama Aristide datang adalah untuk melamarnya. Dia meminta izin pada ayahnya agar naga-naga milik Aristide boleh berburu di pegunungan. Ayahnya tidak keberatan, tapi dia sedikit bingung karena mengira Moodle yang di sana itu adalah makanan untuk para naga. Tapi Malv memberitahunya kalau Moodle itu sebenarnya untuk dirinya. Ayah Malv kaget mendengarnya karena dia tidak tahu kalau Aristide tahu soal hobi putrinya. Tapi Malv bilang kalau Aristide justru sengaja datang jauh-jauh agar bisa mencicipi masakan monsternya. Ngomong-ngomong soal itu, dia meminta izin ayahnya untuk membuka fasilitas penelitian agar bisa segera mulai mengolah si Moodle. Ayahnya khawatir kalau melihat Malv memotong-motong monster akan membuat Aristide jadi ilfil. Tapi Aristide angkat bicara dan memberitahu ayah Malv kalau dia cukup memahami putrinya. Dia juga sadar akan rumor-rumor buruk yang beredar tentang Malv. Dan dia melamarnya justru untuk membungkam semua gosip itu. Mendengar Aristide begitu tertarik pada Malv adalah kabar terbaik yang didengar ayahnya seharian ini. Dia pun mempersilakan Aristide untuk menganggap rumahnya seperti rumah sendiri. Tapi sebelum itu, Aristide bilang dia ingin mengurus hadiah yang dibawanya sebelum monster itu sadar, karena kondisinya masih hidup. Ayah Malv kaget bukan main saat tahu Aristide membawa Moodle hidup-hidup. Tapi Malv lah yang memintanya untuk ditangkap hidup-hidup. Karena sudah ada di sini, Aristide bilang dia ingin menyaksikan langsung proses persiapannya. Ayahnya pun menyuruh Malv untuk mengantarnya ke fasilitas penelitian. Aristide dan anak buahnya langsung terbang dengan naga menuju fasilitas. Dan Malv sangat menikmati perjalanannya, karena dia sudah sejak lama ingin mencoba menunggangi naga. Saat fasilitas penelitian mulai terlihat, Malv menunjukkannya pada Aristide. Tapi Aristide merasakan sedikit keraguan dalam suaranya. Jadi dia bertanya apakah ada masalah. Malv mencoba mengelak dan bilang dia hanya gugup karena ini pertama kalinya naik naga. Padahal, bukan itu yang mengganggunya. Dia senang Aristide tidak masalah dengan hobinya makan daging monster. Tapi dia tidak akan tahu apakah Aristide benar-benar bisa menerimanya sampai dia melihat sendiri cara dia mengolahnya. Dan dia cukup gugup karena tidak yakin bagaimana reaksi Aristide nantinya. Begitu sampai di lab, mata Roger langsung tertuju sama lingkaran sihir kuno yang kegambar di lantai. Dia nanya ke Malv, "Ini apaan nih?" Malv ngejelasin kalau itu warisan dari ibunya, tapi udah dia modif dikit biar makin canggih. Katanya, lingkaran itulah senjatanya buat ngolah daging monster. Roger langsung kagum. Wah, jenius banget idenya. Tapi dia masih bingung. Gimana caranya lingkaran doang bisa nyedot semua sihir dari bangkai monster? Kayaknya susah banget. Malv bilang, "Eits, sabar dulu. Masih ada satu alat lagi." Dia langsung ngibrit ke gudang dan balik-balik bawa botol dari kuarsa. Dia jelasin kalau botol ini gunanya buat nyedot mana sama darah si monster sekaligus. Emang kelihatannya biasa aja sekarang, kata Malv. Tapi tunggu aja, kalau udah kena sentuhan sihirku, nanti warnanya jadi rame banget. Roger dibuat kagum sama keahlian Malv. Tapi setelah dengar penjelasannya, Malv gantian minta tolong. Dia bilang mungkin permintaannya agak aneh. Tapi dia pengen banget lihat pedang Roger menebas kepala monster sekali lagi. Gak lama kemudian, Malv bilang dia udah siap mulai. Cuma, membersihkan si Moodle sendirian bakal makan waktu. Jadi dia minta bantuan Roger. Tanpa banyak omong, Roger langsung kasih kode ke anak buahnya buat gerak cepat. Para satria ini emang udah biasa ditugasin buat ngambil bahan-bahan berharga dari monster. Jadi kerjaan mereka efisien banget. Cuma dalam beberapa menit, si Moodle udah bersih total. Mel suka banget lihat bulu emas Moodle yang super halus. Tapi bukan itu tujuan utama mereka. Roger pun langsung lepas jaket dan nanya ke Malv. Udah siap lihat monster ini dipenggal? Malv berdoa sejenak untuk si Moodle dan berjanji nggak bakal menyia-nyiakan dagingnya sedikit pun. Setelah itu, dia mengaktifkan lingkaran sihir dan kasih sinyal ke Roger. Roger langsung mengangkat pedangnya, dan dalam satu tebasan kilat, kepala si Moodle pun putus dari badannya. Sabetan Roger saking cepat dan presisinya, Malv sampai susah ngikutin gerakannya. Nah, karena si Moodle udah tewas, sekarang waktunya Malv
buat nyedot darah dan sihirnya. Dia pegang botolnya sambil komat kamit baca mantra, bikin darah dari bangkai itu ngalir deras ke dalam botol. Tapi, ini pertama kalinya Melf berurusan sama monster segede ini. Jadi ternyata darah sihirnya jauh lebih banyak dari yang dia kira. Botolnya mulai retak karena kepenuhan. Dan Melf mulai panik soalnya mantranya nggak bisa dihentikan di tengah jalan. Untungnya, Roger ada di sampingnya. Melf langsung jelasin masalahnya. Dan Roger sigap ngambil botol kosong buat gantiin botol yang udah penuh. Berkat bantuannya, Melf berhasil menyelesaikan ritualnya tanpa hambatan. Dan darah si Madel pun terkuras habis. Roger lega semuanya berjalan lancar. Tapi dia heran, kok badan si Madel masih kelihatan gede aja. Dia pikir badannya bakal nyusut setelah semua darahnya dikeluarin. Melf jelasin, kalau mantra yang dia pakai itu khusus nargetin darah monster doang. Jadi cairan lain di tubuhnya tetap utuh, biar rasanya nggak berubah. Roger lagi-lagi dibuat kagum. Dan nanya, gimana mantra itu bisa diciptain? Melf pun cerita. Katanya 17 tahun yang lalu, daerah ini pernah kena bencana kelaparan hebat. Ratusan orang mati kelaparan. Soalnya tanah di sini tandus dan miskin sumber daya. Nah, ibunya Melf mulai riset gimana caranya manfaatin populasi monster yang bejibun. Prosesnya emang masih ribet sih sekarang, kata Melf. Tapi kalau aku bisa nemuin cara biar lebih gampang, siapa aja bisa pakai, dan monster yang tadinya cuma dianggap hama berbahaya, bisa berubah jadi sumber makanan berharga. Itulah kenapa Melf mutusin buat ngelanjutin tantangan ini setelah ibunya meninggal. Tapi, dia juga ngaku kalau sesekali nyicipin monster langka itu seru banget. Roger bisa lihat kalau tujuan Melf itu mulia. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang ngeganjel di benaknya. Dia ngangkat botol berisi darah sihir itu dan nanya, "Terus, ini rencananya mau kamu apain?" Melf jawab, kalau energi sihirnya biasa dia pakai buat nyalain api atau lampu. Katanya, segitu cukup buat stok sekitar 2 bulan. Roger kaget. Cuma buat itu aja? Melf jadi bingung dan nanya apa ada cara lain buat pakainya. Roger langsung ngakak. Nggak nyangka kalau Melf bener-bener nggak sadar sama penemuannya sendiri. Dia jelasin kalau Melf udah berhasil ngelakuin sesuatu yang bahkan para penyihir istana aja gagal selama bertahun-tahun. Melf udah nemuin cara buat mengekstrak dan nyimpen esensi sihir murni dalam botol. Kalau jatuh ke tangan yang salah, benda ini bisa dipakai buat bikin senjata pemusnah massal. Melf kaget. Nggak nyangka selama ini dia bikin bom. Tapi Roger nenangin dia. Bilang itu bukan masalah. Karena dia tahu Melf nggak akan pernah nyakitin siapapun. Roger cuma lega, ternyata gosip yang bilang Melf suka minum darah itu nggak bener. Soalnya, dengan rambutnya yang begitu mempesona, dia sempat khawatir jangan-jangan Melf itu vampir. Muka Melf langsung merah padam, dengar pujian Roger, dan jadi salah tingkah. Tanpa sadar, dia malah balik muji betapa kerennya Roger waktu naik naga tadi. Sampai akhirnya, mereka berdua sama-sama malu, dan cuma bisa diem Diamond. Suasananya jadi canggung banget. Untungnya, Kaus tiba-tiba nongol dan ngingetin kalau kerjaan mereka masih banyak. Mereka berdua pun bubar jalan dengan kikuk. Beberapa saat kemudian, Melf nyamperin Roger sambil bawa surat izin berburu. Ternyata, organ si Madel yang dikasih ke naga-naganya Roger itu kurang. Jadi dia harus cari monster lagi sebelum mereka ngambek. Pas banget, perut Roger juga mulai keroncongan. Tanda dia juga lapar berat. Jadi, meskipun harusnya mereka nunggu sampai waktu makan malam, Melf ngajak Roger buat nyicipin sedikit dagingnya sekarang. Mereka pun ngambil beberapa potong daging. Tepat saat mau mulai masak, Roger inget kalau dia bawa sesuatu yang spesial. Dia ngeluarin bumbu racikan dan nyuruh Melf buat nyobain. Melf pun mencicipi sedikit dan langsung melongo saking kagetnya sama perpaduan rasanya. Roger jelasin kalau dia nyomot bumbu itu dari kepala kokinya sebelum berangkat. Katanya, itu campuran berbagai rempah yang cocok banget buat daging. Roger dan Melf pun bikin 2 tusuk sate dan udah hampir ngiler nungguin dagingnya matang. Tapi pas lagi asyik nunggu, Kaus tiba-tiba muncul dan nanya, "Lagi pada ngapain nih?" Roger coba nutup-nutupin, bilang nggak ada apa. Tapi Kaus udah keburu nyium aroma lezat dari arah mereka. Jadi nggak ada gunanya bohong. Roger lalu ingat soal surat izin berburu. Jadi dia ngeluarin surat itu dan nyuruh Kaus pergi cari monster buat naga-naga. Kaus bilang dia mau-mau aja. Tapi dia ngajak Roger ikut. Soalnya Roger petarung terbaik mereka. Roger coba ngeles dengan alasan lagi sibuk sama Melf. Tapi Kaus langsung nyindir. Komandan macam apa yang nyemil sendirian, sementara timnya kelaparan. Akhirnya, Roger nyerah
dan janji bakal bikinin sate buat Kaus juga. Kaus malah nunjuk ke belakang, bilang kalau seluruh tim juga ada di situ. Alhasil, Roger harus bikinin satu buat semua orang. Beberapa menit kemudian, sate pesanan Roger udah jadi. Tapi Kaus ngelarang dia makan dulu. Katanya, harus ada yang nyicipin buat mastiin nggak ada racun yang tersisa. Jadilah, Kaus yang pertama kali gigit. Dia udah ngira bakal enak, tapi ternyata rasanya jauh lebih dahsyat dari bayangannya. Dia bilang dagingnya nggak amis sama sekali. Malah rasanya lumer di mulut setiap kali digigit. Melf seneng banget denger dagingnya berhasil. Tapi dengerin Kaus, ngejelasin betapa enaknya sate itu malah bikin Roger makin kelaparan. Dia nyuruh Kaus cepetan umumin kalau dagingnya aman dimakan. Tapi Kaus sengaja mau ngerjain dia sedikit. Dia bilang ke Roger kalau dia belum yakin dagingnya beneran aman. Soalnya butuh beberapa jam buat tahu kalau ada efek samping dari energi sihir. Jelas aja, Roger dan para ksatrianya nggak mau nunggu selama itu. Melf yang udah nggak sabar juga akhirnya bilang ke para prajurit kalau dia udah kelamaan nunggu. Tapi kalau sampai ada yang sakit gara-gara daging ini, dia janji bakal ngelakuin apa aja buat nyiapin obatnya. Jaminan itu udah lebih dari cukup buat mereka. Akhirnya, mereka semua ngambil sate dan langsung hajar. Semua orang seneng banget sama rasanya, terutama Melf, karena ini adalah daging monster kualitas terbaik yang pernah dia cicipi seumur hidupnya. Roger nyamperin Melf dan bilang kalau dia itu jenius banget, bisa bikin daging monster jadi seenak ini. Melf coba merendah, bilang semua ini berkat penelitian ibunya, tapi Roger nyuruh dia buat nggak malu-malu, karena dia nggak kenal orang lain yang bisa ngelakuin hal sehebat itu. Roger dan satrianya emang pernah makan daging monster kalau kehabisan bekal pas misi, tapi rasanya selalu hancur karena mereka nggak tahu cara ngolahnya. Dia lalu nanya pendapat anak buahnya soal kehebatan Melf, dan mereka semua setuju kalau Melf itu jenius kuliner. Mereka pun lanjut bikin sate lagi buat semua orang. Pas Roger mau ngambil tusukan ketiganya, Melf tiba-tiba manggil namanya. Roger ngira bakal diomelin karena makan kebanyakan sebelum makan malam. Dia pun bilang kalau nanti masih sanggup ngabisin makanannya, tapi ternyata bukan itu yang mau Melf bicarakan. Dia bilang ke Roger kalau dia mau balik ke lab dan ngajak Roger buat ikut. Roger pun ngikutin Melf masuk ke sebuah ruangan tua yang isinya penuh sama bahan penelitiannya. Melf minta maaf karena ruangannya berantakan. Tapi Roger bilang wajar kalau lab penelitian itu agak acak-acakan, jadi dia nggak masalah. Roger lihat-lihat sekeliling dan matanya tertuju pada beberapa duri di atas meja. Dia nanya ke Melf soal itu, dan Melf jelasin kalau dia kadang pakai duri itu buat masang perangkap monster. Roger jadi penasaran. Ternyata Melf juga bisa bikin perangkap. Dia dari tadi bertanya-tanya gimana caranya Melf bisa dapat monster buat bahan percobaannya. Tapi Melf bilang dia nggak selalu pakai perangkap. Kadang para satria bantu, kadang dia minta tolong pemburu lokal. Tapi seringnya dia harus berburu sendirian. Roger kaget dengernya. Terus dia nanya, apa orang-orang di sini nggak setuju sama penelitiannya? Melf membenarkan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa soal keyakinan mereka. Orang-orang pada dasarnya benci ide makan daging monster. Bahkan setelah ibunya menyelamatkan banyak orang dari kelaparan dengan mengolah daging itu, semua orang yang selamat berkat usaha ibunya malah menyangkal kalau daging yang mereka makan itu dari monster. Mereka percaya kalau makan monster itu tabu. Jadi mereka nggak pernah mau mengakui penelitian yang Melf lakukan. Roger berpikir, Melf pasti kuat banget bisa tetap lanjutin penelitiannya, meskipun dicemooh sama orang-orang di sekitarnya. Tapi sebenarnya, omongan mereka kadang bikin dia kepikiran juga. Kalau begitu, Roger bukannya mau nyuruh dia berhenti, tapi dia penasaran, kenapa Melf tetap ngotot lanjutin penelitian yang nggak diterima siapa-siapa. Melf balik nanya ke Roger, apa dia ingat kejadian 17 tahun yang lalu? Roger jawab, mana mungkin dia lupa. Karena insiden itulah yang bikin dia diangkat anak ke keluarga Galbraith. Kalau asal-usul Melf ada hubungannya sama insiden itu, dia tahu pasti bakal sulit buat Melf untuk cerita. Jadi, Roger megang tangan Melf dan nuntun dia ke sofa, biar Melf nggak perlu natap matanya pas ngomong. Dia ngingetin Melf kalau dia datang ke sini buat ngelamar. Jadi, dia udah cari tahu latar belakang keluarga Melf dan paham soal kontroversi penelitiannya. Tapi dia nggak mau Melf menyerah. Dia bilang kalau Melf nikah sama dia, dengan sumber daya dari keluarga Galbraith, Melf bisa terus lanjutin kerjaannya, tanpa ada yang ganggu. Melf jadi sedikit tegang dan bilang ke Roger, kalau dia mau belajar soal penelitiannya, Melf bakal dengan senang hati ngajarin semua yang dia tahu. Jadi,
Roger nggak perlu maksain diri buat nikahin dia. Tapi, bukan itu maksud Roger sama sekali. Dia bilang, yang pengen dia pelajari itu ya tentang Melv. Dia sadar kalau dia bukan pilihan pasangan terbaik, soalnya dia terkenal sebagai Duke gila darah. Tapi dia pengen tahu, apa pendapat Melv tentang dirinya. Dia menatap Melv, nunggu jawaban, tapi Melv terlalu kaget buat ngomong. Selama ini, dia udah yakin kalau Roger cuma tertarik sama dia karena penelitian daging monsternya. Jadi, dia nggak percaya kalau Roger beneran suka sama dia sebagai seorang pribadi. Aristide iseng-iseng nanya, gimana pendapat Melviera soal dirinya sebagai calon pasangan? Sejujurnya, Melviera belum mikirin sampai ke sana. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nikah sama Aristide itu sebenarnya ide yang brilian. Ayahnya saja sudah rela kalau dia tunangan sama satria biasa. Apalagi ini sama seorang Duke. Jelas nggak bakal ada penolakan. Ditambah lagi membayangkan bisa menghabiskan hari-hari bareng cowok sekeren Aristide. Jantung Melviera langsung jedak-jeduk nggak karuan. Walaupun begitu, dia masih agak ragu. Rasanya kok dia jadi kelihatan jomplang banget kalau berdiri di samping Aristide. Dan dia nggak mau sampai merusak citra sang Duke. Tapi di sisi lain, tawaran ini terlalu sayang buat dilewatkan. Akhirnya, dia pun bertanya kenapa Aristide memilihnya. Padahal, dengan status sosial setinggi itu, pasti banyak banget calon istri yang antre. Lagian, kalaupun mereka menikah, keluarga besar Aristide belum tentu setuju. Soalnya, meskipun di Galbraith pandangan negatif soal daging monster nggak separah di tempat lain, tetap saja nggak ada yang mau namanya dikait-kaitkan sama rumor aneh yang nempel di Melviera. Belum selesai, dia ngomong. Aristide langsung memotong dan bilang kalau rakyatnya justru bakal menyambut Melviera dengan tangan terbuka. Soalnya, ada hutan super gede di wilayah Galbraith yang namanya Hutan Ersanu. Hutan itu dianggap sebagai harta karun monster. Karena mau sebanyak apapun Aristide berburu, monsternya selalu muncul lagi dan lagi. Saking banyaknya, dia sampai pusing mikirin cara buat ngebuang bangkai-bangkai monster itu. Jadi bagi Aristide, monster itu nggak lebih dari target pemusnahan. Makanya, waktu dia dengar Melviera ngomongin soal makan monster dengan begitu semangat, cara pandangnya terhadap makhluk-makhluk itu jadi berubah total. Sebenarnya sih, waktu ekspedisi, Aristide dan anak buahnya kadang-kadang makan daging monster juga kalau kehabisan bekal. Tapi mereka nggak tahu kalau ada cara buat menghilangkan energi sihir berbahaya dari daging itu sampai tuntas, seperti yang Melviera lakukan. Cara itu secara efektif mengubah monster yang tadinya cuma hama jadi sumber makanan yang layak. Dan Aristide yakin rakyatnya bakal sangat menghargai hal itu. Melviera senang bukan main. Begitu tahu hasil penelitiannya bisa berguna buat orang lain. Aristide pun menambahkan, selama ada dia di sisinya, dia nggak akan membiarkan Melviera dapat cemoohan atau tatapan sinis dari para bangsawan lain. Melviera bilang ke Aristide kalau dia senang banget sama tawarannya. Tapi sejujurnya, dia masih merasa nggak pantas buat orang sebaik Aristide. Mendengar itu, Aristide jadi mikir kalau Melviera lagi coba menolaknya secara halus. Nggak mau ada salah paham, Melviera langsung genggam tangan Aristide dan menjelaskan maksudnya. Kalau dia cuma nggak bisa melakukan banyak hal yang biasa dilakukan gadis-gadis lain, tapi selama Aristide nggak masalah dengan itu, dia bakal dengan senang hati menikah dengannya. Satu-satunya bakat yang benar-benar dia kuasai cuma penelitiannya. Tapi paling tidak, karena tugas Aristide mengharuskannya membasmi monster secara rutin, Melviera bisa mengubah bangkai-bangkai itu jadi makanan lezat untuknya, biar nggak ada yang terbuang sia-sia. Tepat saat itu, Claude, salah satu pengawal Melviera, muncul dan memberitahu Aristide kalau ayah Melviera sudah menunggunya di kastil. Obrolan mereka pun terpaksa disudahi, dan keduanya siap-siap untuk pergi. Tapi pas Melviera melangkah keluar, Claude buru-buru mendekat dan berbisik, mengingatkan kalau sepertinya agak gegabah buat ngebocorin informasi penting soal wilayah ini ke orang yang baru dikenal selama 48 jam. Wejangan itu pun dicamkan baik-baik oleh Melviera. Saat mereka bertiga jalan di lorong, Aristide bisa merasakan kalau Claude sangat waspada padanya. Seharian penuh Claude terus mengawasinya. Tapi Aristide maklum saja. Reaksi seperti itu wajar muncul kalau lawannya punya reputasi sebagai Duke gila darah. Tak lama kemudian, Aristide bertemu dengan ayah Melviera untuk finalisasi detail pertunangan mereka. Ayah Melviera kelihatan gugup banget. Soalnya, beliau nggak terbiasa ngobrol sesantai ini dengan seorang Duke. Beliau senang mendengar Aristide mengakui semua kerja keras Melviera
dan benar-benar peduli padanya. Tapi sebagai seorang ayah, beliau tetap ingin tahu alasan Aristide tertarik pada putrinya. Aristide pun menjelaskan, waktu pesta dansa tempo hari, dia merasa bosan setengah mati dengan seluruh acara. Bahkan waktu monster menyerang, dia nggak terlalu ambil pusing dan langsung membunuhnya seperti biasa. Tapi setelah dia menyelamatkan Melviera, gadis itu sama sekali nggak lari ketakutan atau bahkan mengalihkan pandangannya. Dia juga nggak jijik melihat Aristide yang berlumuran darah. Dari situ, Aristide sadar kalau Melviera adalah orang yang mungkin bisa menerimanya apa adanya. Aristide paham kalau lamarannya ini memang terkesan mendadak. Tapi salah satu anggota keluarganya yang super usil nggak berhenti menagihnya soal pernikahan. Makanya dia memutuskan untuk meresmikan semuanya secepat mungkin. Ayah Melviera mengerti dan mulai menandatangani kontrak. Tapi sebelum selesai, beliau bertanya lagi, apa benar cuma itu satu-satunya alasan Aristide mau bertunangan dengan Melviera? Aristide meyakinkannya kalau keputusan ini tidak diambil asal-asalan. Lalu dia lanjut memberikan pidato panjang lebar soal semua sifat Melviera yang menggemaskan dan sangat dia sukai. Ayah Melviera sekarang benar-benar yakin kalau Aristide tulus menyayangi putrinya. Beliau lega karena di dunia yang menganggap makan monster itu aib. Beliau khawatir Melviera bakal hidup dalam cemoohan terus-menerus. Dan sebagai seorang count, hampir tidak ada yang bisa beliau lakukan untuk melindunginya. Akhirnya, beliau menitipkan putrinya pada Aristide. Dan Aristide berjanji pada ayah Melviera bahwa begitu putrinya jadi bagian keluarga Galbraith, dia akan melakukan apapun untuk melindunginya. 10 hari setelah pertunangan disahkan, Aristide sudah pulang, dan Melviera lagi sibuk-sibuknya membereskan semua dokumen penelitiannya, dibantu para satria. Buat persiapan pindah ke wilayah Aristide. Prosesnya memang ribet, tapi Aristide bersikeras agar Melviera membawa semua barang dari fasilitas penelitiannya. Dia bahkan meninggalkan beberapa ksatrianya untuk memastikan Melviera tidak kesulitan membawa semua barang itu. Meskipun sekarang mereka sudah resmi bertunangan, rasanya masih seperti mimpi. Setelah kontrak pernikahan ditandatangani, Aristide bahkan sampai menanamkan sihir yang kuat ke dalam dokumen itu sebagai simbol komitmennya pada Melviera. Tapi dia tahu, Kaus pasti bakal mengejeknya habis-habisan kalau tahu soal aksi romantis itu. Jadi dia minta Melviera merahasiakannya dari Kaus. Momen itu sebenarnya sangat menyentuh. Tapi ayah Melviera mulai merasa canggung melihatnya. Jadi beliau berdeham untuk mencairkan suasana. Sebelum pertunangan disahkan, ayah Melviera sempat memberitahu Aristide sebuah rahasia yang sudah lama beliau simpan dari putrinya. Dan beliau minta agar Aristide tidak menceritakannya pada Melviera. Tapi Aristide malah langsung berbalik ke arah Melviera dan mulai mengadu soal kelakuan ayahnya. Dia bilang, ayahnya sendirilah yang menyebarkan semua rumor buruk soal Melviera si pemakan daging monster. Tentu saja beliau melakukannya karena ingin menjauhkan orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan penelitian Melviera untuk kejahatan. Karena beliau tahu penelitian itu bisa jadi senjata pemusnah massal yang berbahaya. Aristide bisa memahami sentimen itu dan enggak terlalu marah. Karena niat ayah Melviera sebenarnya baik, yaitu untuk melindunginya dari orang-orang yang mungkin memanfaatkannya. Tapi dia menegaskan kalau dia tidak mau mendengar rumor-rumor itu lagi. Dan ayah Melviera pun langsung paham. Di sisi lain, Melviera tidak begitu memperhatikan percakapan mereka. Jadi dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi mereka cuma bilang kalau dia tidak perlu khawatir. Dia sebenarnya masih penasaran apa yang mereka obrolin waktu itu. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, Mullen, salah satu satria, datang dan memberitahu kalau Sesame Royal sudah dibekukan dengan sihir dan siap untuk diangkut. Dia juga bertanya, apa rencana Melviera dengan bulu mie tersebut? Melviera pun menjawab kalau bulu itu akan dia tinggalkan untuk ayah dan saudara tirinya, supaya bisa dibuat jadi mantel emas. Dia berterima kasih pada Mullen atas bantuannya. Dengan ini, semua barangnya seharusnya sudah selesai dikemas saat Aristide datang menjemput. Tapi kalau dipikir-pikir, apa iya pasangan yang baru tunangan secepat ini pindah rumah? Alasan Aristide ngotot soal ini adalah karena begitu musim dingin tiba, tidak akan ada yang bisa bepergian dari atau ke wilayah Marcellerate. Jadi, dia nggak akan bisa bertemu Melviera selama 6 bulan penuh kalau gadis itu tetap di sana. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamar Melviera, dan kepala pelayan, Herman,
masuk untuk memberitahu kalau rombongan penjemputnya sudah tiba. Herman sudah merawat Melviera sejak kecil, jadi dia sedih melihatnya pergi. Tapi di sisi lain ini adalah momen yang membahagiakan. Saat Melviera berjalan keluar kamar, dia akhirnya sadar kalau dia tidak akan kembali untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, dia ingin bertemu ayahnya untuk terakhir kali. Sebelum berangkat, dia menuju ke kamar ayahnya dan mengetuk pintu. Tapi saat masuk, dia malah mendapati Celia sedang duduk di sofa menunggunya. Melviera bertanya, apa yang Celia lakukan di sana? Tapi Celia menjawab, meskipun dia hanya ibu tiri, dia tetap ingin mengantar kepergian putri tirinya. Melviera lantas bertanya di mana ayahnya. Celia memberitahu kalau ayahnya ada di luar, sedang memastikan semua barang-barang Melviera diurus dengan benar. Melviera sebenarnya tidak punya bahan obrolan apapun dengan Celia, jadi dia berusaha membuat percakapan sesingkat mungkin dan segera pamit. Tapi tiba-tiba Celia mencibir dan berkata, dia tidak tahu bagaimana caranya Melviera bisa menggoda seorang duk. Tapi dia ingin menegaskan kalau putranya lah satu-satunya pewaris keluarga Marcel Reid. Melviera menjawab kalau dia paham, dan itu sudah jelas sekali, karena dia akan menikah dan keluar dari keluarga ini. Jadi buat apa juga dia peduli? Celia lalu bilang, bahkan kalaupun nanti Aristide menendangnya keluar, Melviera tidak akan diterima kembali di sini. Mendengar itu, Melviera membalas, syukurlah, jadi aku nggak perlu lihat mukamu yang kucel itu lagi. Setidaknya, itulah yang ingin dia katakan. Tapi nyatanya dia hanya pamit dengan sopan dan meninggalkan ruangan karena tidak mau cari masalah. Dia kemudian turun ke halaman, di mana ayahnya baru saja selesai mengurus barang. Ayahnya bertanya, apa dia sudah siap pergi? Beliau memuji Melviera yang terlihat cantik dengan mantel itu, dan mantel itu membangkitkan banyak kenangan, karena itu adalah mantel yang dipakai ibu Melviera, Elise, saat menikah dengannya. Melviera sama sekali tidak tahu kalau mantel itu dulunya milik ibunya. Tapi karena ibunya berasal dari selatan, musim dingin yang menusuk di sini pasti sangat mengejutkan baginya. Ayah Melviera ingat betapa semangatnya Elise saat pertama kali bermain salju di sini. Saking semangatnya, dia sampai kebablasan dan akhirnya jatuh sakit tak lama setelah itu. Melviera tertawa kecil. Dia tidak menyangka ibunya bisa sekonyol itu. Ayahnya berharap bisa berbagi lebih banyak cerita tentang ibunya. Tapi beberapa saat kemudian, Aristide tiba dan berkata dia datang untuk menjemput Melviera. Dia bertanya pada Melviera, apakah yakin sudah membawa semua yang dibutuhkan? Karena di sana masih ada setumpuk besar barang. Tapi Melviera menjelaskan, kalau itu semua hanyalah draft awal bahan penelitiannya, jadi sudah tidak terlalu berguna lagi. Aristide lalu bertanya, apa tidak? Apa-apa kalau barang-barang itu dibakar? Karena dia tidak mau hasil penelitian Melviera jatuh ke tangan yang salah. Dan Melviera setuju dengan usul itu. Setelah itu, Aristide menoleh ke ayah Melviera dan berkata, putri Anda akan saya bawa sekarang. Lalu dia membantu Melviera naik ke punggung naganya dan bersiap untuk berangkat. Ayah Melviera sedih melihatnya pergi. Tapi setidaknya putrinya akan kembali berkunjung saat musim semi tahun depan. Namun, Aristide memberitahu kalau dia sebenarnya berencana agar Melviera tinggal bersamanya sampai tanggal pernikahan mereka di musim gugur. Ini pertama kalinya ayah Melviera mendengar hal itu. Beliau pun bertanya pada Aristide, lalu bagaimana dengan semua persiapan yang dibutuhkan Melviera untuk menikah ke dalam keluarga Galbraith? Aristide menjawab, kalau dia sudah berencana menyediakan semua yang Melviera butuhkan, jadi ayahnya tidak perlu khawatir. Lagi pula, karena membakar semua penelitian lama Melviera pasti akan merepotkan. Aristide bilang, dia akan menanganinya sekarang juga. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke tumpukan sampah itu dan merapal sihir, membakar semuanya dengan pilar-pilar api raksasa yang muncul dari tanah. Claude berteriak kalau kekuatan api Aristide itu terlalu berlebihan. Aristide pun meminta maaf, katanya dia cuma ingin pamer sedikit di depan Melviera. Dia juga berterima kasih pada Claude karena sudah menjaga Melviera selama ini. Dan dia melihat potensi besar dalam diri Claude sebagai seorang satria. Karena itu, dia menawarkan Claude untuk bergabung dengan Ordo Satria Galbraith kapanpun dia mau. Sebenarnya, Melv suka rambutnya disentuh Roger, tapi dia malu banget sampai salah tingkah. Malamnya, Roger dan para satria memasang lampu bercahaya di naga mereka supaya tidak saling kehilangan jejak. Melv jadi terpukau. Soalnya dia yakin dari bawah, naga-naga itu pasti kelihatan seperti bintang jatuh bagi orang-orang. Kebetulan mereka melintasi kota pelabuhan Anversat hari sudah larut.
Jadi Melf bertanya, apa mereka akan bermalam di sana? Roger bilang rencananya sih mereka akan terbang terus sampai ke Fort of Ritter. Tapi kalau Melf tidak nyaman tidur di benteng, dia dengan senang hati akan menyiapkan penginapan di kota. Ternyata Melf malah semangat banget dengan ide menginap di benteng. Roger sampai kaget loh. Kok Melf mau-maunya? Padahal benteng itu cuma punya kasur sekeras batu dan tidak ada fasilitas lain. Tapi Melf bilang tidak masalah. Alasan utamanya mau ke sana adalah karena benteng itu letaknya persis di sebelah sungai. Jadi dia bisa dengan mudah menangkap monster ikan segar yang sedang di puncak musim kawin. Selama ini, dia cuma bisa menangkap monster yang masuk ke wilayah Marshall. Tapi di luar sini, pilihannya jauh lebih banyak. Dan dia ingin mencoba semuanya. Roger paham maksud Melf. Dan kalau dia memang mau menangkap monster ikan, Roger kebetulan tahu kalau monster Xanoses cukup umum di sekitar waktu ini. Mendengar itu, Melf langsung bilang ingin sekali mencoba memasaknya secepat mungkin. Roger juga tidak sabar ingin mencicipinya. Tapi dia mengingatkan Melf kalau menangkapnya mungkin butuh waktu. Soalnya, mereka harus memasang perangkap dulu dan menunggunya masuk. Melf baru kepikiran soal itu. Dan langsung kecewa karena tidak bisa mencoba ikannya malam ini. Tapi Roger menyemangatinya. Katanya, kalau mereka memasang perangkap begitu mendarat, paginya pasti sudah ada ikan yang tertangkap untuk sarapan. Melf menatap Roger dan bertanya, apa dia yakin rencananya akan berhasil? Sesaat, Roger terpana melihat ekspresi Melf yang begitu manis. Tapi dia cepat-cepat menguasai diri dan bilang, kalau menangkap ikan untuk sarapan adalah pilihan terbaik. Soalnya, dia pribadi lebih memilih makan masakan Melf yang luar biasa daripada jatah makanan basi yang disimpan di benteng. Dan Melf senang sekali mendengarnya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia jadi teringat ucapan Caius yang bilang kalau Roger dan para satria lainnya cuma punya pengalaman buruk soal daging monster sebelum bertemu dengannya. Jadi, dia bertanya pada Roger, apa dia pernah memasak daging monster sebelumnya? Roger bilang, apa yang dilakukannya dulu tidak bisa disebut memasak. Karena dia cuma melempar dagingnya ke api dan berharap yang terbaik. Dia dan satria lain sering terpaksa makan daging monster saat ekspedisi panjang kehabisan bekal. Dan hasilnya selalu tidak enak. Pengalaman itu benar-benar membuat Roger trauma. Melf bertanya, monster jenis apa yang pernah dia makan? Roger mencoba mengingat dan bercerita betapa tidak enaknya rasa monster Beluvia, Screamwood, dan Gargantus. Dipaksa memakan semua itu demi bertahan hidup, benar-benar salah satu titik terendah dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, rombongan mereka tiba di benteng. Roger pun meminta Melf untuk berpegangan erat padanya agar tidak jatuh saat mereka turun. Begitu mereka mendarat, para penjaga yang bertugas di benteng keluar untuk menyambut Roger dan pasukannya. Mereka bertanya apakah Roger mau kamar yang biasa. Namun, mereka diberitahu kalau hari ini Roger membawa tamu istimewa. Jadi mereka perlu menyiapkan sayap barat benteng untuk mereka. Para penjaga dengan senang hati menurut, tapi mereka mengingatkan kalau tidak ada fasilitas mewah yang bisa ditawarkan di sana. Sementara itu, Roger meminta Melf untuk membongkar barang-barang yang mereka butuhkan. Tapi setelah berpikir sejenak, Roger bilang pada Melf kalau masih ada waktu untuk mencarikan penginapan di kota. Soalnya, sekarang setelah benar-benar tiba di sini, dia sadar tempat ini terlalu sederhana untuk seorang wanita sepertinya. Namun, Melf meyakinkannya kalau itu sama sekali bukan masalah. Dulu di laboratorium penelitiannya, dia sudah terbiasa ketiduran di lantai. Jadi, bermalam di benteng bukan masalah besar baginya. Lagi pula, katanya, dia ingin menghabiskan malam di sini karena merasa tenang saat tahu Roger ada di dekatnya. Mendengar itu, Roger jadi salah tingkah, sekaligus bahagia. Tak lama kemudian, dia mengantar Melf ke kamar yang akan ditempatinya dan mempersilakannya untuk langsung tidur kalau mau. Karena perjalanan panjang pasti membuatnya lelah. Tapi sebaliknya, Melf bilang perjalanannya sangat nyaman, berkat Roger yang terus menjaganya tetap hangat. Jadi dia merasa baik-baik saja. Tiba-tiba, Melf mencium bau masakan yang aromanya kurang sedap. Dia pun langsung menuju dapur untuk turun tangan. Di sana, dia menemukan Mullen dan Seth sedang memasak sepanci besar bubur untuk semua orang di benteng, tanpa bermaksud kasar. Melf bilang kalau bubur sepanci sekecil itu tidak akan cukup untuk mengenyangkan semua satria yang kelaparan. Karena itu, dia menyarankan untuk menambahkan ini agar rasanya lebih nikmat. Dia sudah membumbui daging noodle dengan garam,
Jadi, seharusnya cocok dengan bubur. Tapi Mulan bertanya apa tidak apa-apa. Soalnya persediaan daging noodle terbatas. Seth juga khawatir, tapi lebih karena dia masih belum percaya dengan ide memakan daging monster. Dulu saat para satria lain mencicipinya untuk pertama kali, dia sedang sibuk mengerjakan hal lain. Jadi dia belum pernah mencobanya. Meskipun semua orang bilang daging itu aman, dia masih ragu. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, Melf menawarkan sepotong untuk dia coba sekarang juga. Dia pun mengiris daging dan memanggangnya di atas api sebelum memberikannya pada Seth. Melf meyakinkan kalau dia sudah membuang semua racun sihirnya saat menyiapkannya. Jadi Seth tidak perlu khawatir keracunan makanan. Seth dengan gugup mengambil daging itu. Dan karena dia juga dapat, Mulan meminta Melf untuk membuatkan sepotong untuknya juga. Dan Melf dengan senang hati melakukannya. Seth masih belum yakin daging ini aman dimakan. Tapi Mulan bilang dia akan rugi besar karena daging ini adalah salah satu yang paling enak yang pernah ada. Setelah potongan untuk Mulan matang, dia berterima kasih pada Melf dan langsung memakannya tanpa ragu. Sambil memuji keahlian memasak Melf yang luar biasa. Namun, tiba-tiba Roger muncul dengan wajah tidak senang. Sepertinya cemburu karena calon istrinya memasak untuk pria lain selain dirinya. Melf bilang Roger tidak perlu kesal begitu, karena dia juga sudah membuatkan untuknya. Roger menolak memakannya karena masih merajuk. Melf tidak mau dagingnya terbuang sia-sia. Jadi dia teringat saat adiknya dulu tidak mau makan. Dan bagaimana pengasuh mereka biasa menyuapinya. Dia pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama pada Roger. Dia menyuruh Roger membuka mulut. Dan Roger yang begitu kaget, tanpa sadar, membuka mulutnya. Melf langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan daging ke sana. Dia bertanya pada Roger bagaimana rasanya. Dan Roger mengakui kalau dagingnya sangat enak. Jadi dia tidak bisa marah lagi. Karena Roger dan Mulan sudah makan, Seth pun memutuskan untuk mencoba. Dan dia sangat terkejut dengan rasanya yang begitu lezat. Melf senang mendengarnya. Tapi pekerjaan masih banyak. Jadi, dia meminta bantuan untuk mencampurkan daging mudel ke dalam bubur. Malam itu, saat para satria menerima jatah makan mereka, semuanya terpana dengan rasa dagingnya yang begitu enak. Dan itu benar-benar meningkatkan semangat mereka. Melf senang melihat semua orang menikmati makanan mereka. Dan Roger memujinya karena berhasil membuat bubur terasa begitu lezat. Melf bilang, dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya memotong daging noodle menjadi dadu kecil, menggorengnya, lalu mencampurkannya ke dalam bubur. Meskipun sederhana, Roger tetap sangat terkesan dengan masakannya. Baru sadar, semua orang di sini sudah makan, kecuali Melf sendiri. Jadi, dia mengambil sesendok bubur dan menyuruh Melf membuka mulutnya. Pipi Melf langsung memerah saat sadar apa yang coba dilakukan Roger. Memang sih, tadi dia melakukan hal yang sama pada Roger. Tapi sekarang giliran dia yang disuapi. Rasanya malu sekali. Dia mencoba bilang kalau dia bisa makan sendiri. Tapi Roger bersikeras untuk menyuapinya. Akhirnya, Melf pun menyerah dan membiarkan Roger menyuapinya. Rasanya benar-benar enak. Jadi dia bilang pada Roger kalau sisanya bisa dia makan sendiri. Tapi Roger belum puas dan menyuruhnya membuka mulut untuk suapan berikutnya. Setelah selesai menyuapi Melf, Roger bilang ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dia ingin Melf berhenti memanggilnya dengan sebutan yang terlalu formal. Kalau dipikir-pikir, Melf memang sering menggunakan gelar Roger saat berbicara dengannya. Tapi karena sekarang mereka sudah bertunangan, formalitas seperti itu tidak diperlukan lagi. Jadi Melf setuju untuk memanggilnya dengan lebih santai mulai sekarang. Mendengar Melf memanggil namanya dengan begitu manis rasanya seperti musik di telinga Roger. Tapi tiba-tiba, matanya bersinar keemasan dan dia meringis kesakitan. Melf jadi khawatir dan meminta seseorang untuk datang memeriksa Roger. Tapi saat Mulan berlari mendekat, Roger bilang tidak perlu khawatir. Dia hanya kehilangan kendali atas kekuatan sihirnya sesaat. Meskipun sekarang kepalanya sedikit pusing, dia bilang dia baik-baik saja. Melf mulai cemas kalau ini disebabkan oleh daging monster yang dia berikan. Tapi Mulan meyakinkannya kalau ini bukan salahnya. Roger hanya memiliki sihir yang luar biasa kuat, dan tubuhnya mampu menyimpan jauh lebih banyak dari orang biasa. Tapi tetap ada batasnya. Jadi dia hanya perlu melepaskan sebagian sihirnya, dan dia akan kembali normal. Untuk membuat Melf merasa lebih baik, Roger bilang, ini adalah kesempatan sempurna untuk berburu monster ikan. Karena itu akan memberinya kesempatan untuk mengeluarkan sihirnya. Jadi, dia bilang akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Dan Mulan menyatakan akan ikut dengannya. Namun, Melf tetap tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Punya sihir sekuat itu
berarti Roger harus mengeluarkannya jauh lebih banyak dari orang biasa. Baik monster maupun manusia memiliki sihir di dalam tubuh mereka. Dan sama seperti monster, jika sihir dalam jumlah besar menumpuk di tubuh manusia untuk waktu yang lama, itu bisa menghasilkan racun dan membuat mereka gila. Ini adalah kondisi yang sama persis dengan yang diderita Ibu Melf sebelum meninggal. Dan Melf takut Roger akan mengalami nasib yang sama. Salah satu kenangan terakhir Melf tentang ibunya adalah melihatnya perlahan-lahan sekarat di tempat tidur saat dia masih kecil. Meskipun ibunya berusaha tegar di depan Melf, jelas sekali kalau kondisinya tidak akan membaik. Ibu Melf menjelaskan kepadanya bahwa dia terlahir dengan kekuatan sihir yang kuat, sehingga sihirnya sering lepas kendali jika tidak segera dikeluarkan. Hal itu membuatnya demam dan terbaring di tempat tidur seperti ini. Melf kecil bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Melihat sifat baik putrinya, Ibu Melf tersenyum. Tapi sayangnya, kondisinya sudah terlalu parah. Tidak lama setelah itu, Ibu Melf meninggal, dan upacara pemakaman diadakan untuknya. Tapi semua tamu undangan malah menyebarkan gosip bahwa Ibu Melf meninggal karena terlalu banyak makan daging monster. Melf tidak tahan mendengarnya, karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mantra ibunya untuk mengekstrak sihir dari daging monster saat itu belum sempurna. Dan dalam satu insiden, tubuhnya malah menyerap sihir monster, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Melf selalu suka melihat ibunya melakukan mantra itu, dan dia menolak membiarkan semua kerja keras ibunya sia-sia. Jadi, dia memutuskan untuk melanjutkan penelitian itu. Demi menghormatinya, dia akhirnya menemukan bahwa karena tubuh manusia jauh lebih lemah daripada monster, risiko kematian akibat penumpukan racun sihir lebih tinggi, terutama jika terus-menerus terpapar racun tersebut. Seandainya dia tahu hal ini lebih awal, mungkin dia bisa memperingatkan ibunya dan menyelamatkan hidupnya. Tapi sekarang sudah terlambat. Jadi dia memutuskan untuk melakukan yang terbaik agar nasib yang sama tidak menimpa Roger. Kemudian Melf terbangun di tempat tidur dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa ada di sini. Karena yang terakhir dia ingat adalah mondar-mandir sambil memikirkan cara untuk membantu Roger. Akhirnya, dia sadar kalau dia pasti ketiduran di lantai. Jadi Roger pasti menemukannya dan menggendongnya ke tempat tidur. Dia tidak percaya telah menempatkan dirinya dalam posisi yang memalukan seperti itu. Dia pun bangkit dari tempat tidur dan mulai mencari Roger. Akhirnya menemukannya sedang minum teh di ruang makan. Dia bertanya, apakah Roger merasa baik-baik saja? Dan Roger meyakinkannya kalau dia benar-benar baik-baik saja. Kekuatan sihirnya belum sampai ke tingkat yang menghasilkan racun. Jadi dia tidak punya gejala serius. Untuk membuktikannya, dia menempelkan dahinya ke dahi Melf untuk menunjukkan kalau dia tidak demam. Melf lega karena Roger tidak demam, tapi dia khawatir karena tubuhnya terasa dingin sekali. Roger menjelaskan bahwa dia basah kuyup saat mencoba menangkap monster ikan yang dia sebutkan tadi malam. Dan itu masuk akal. Tapi Melf merasa bersalah karena Roger harus keluar di tengah malam yang dingin karena permintaannya. Roger bertanya apakah dia mau melihat ikan yang ditangkapnya, dan Melf mengiyakan. Tapi untuk saat ini, dia bilang lebih khawatir untuk menghangatkan Roger. Roger menariknya mendekat dan berkata, tetap seperti ini akan membuatnya hangat. Wajah Melf memerah karena malu pada awalnya, tapi sebenarnya dia suka berada di dekat Roger.